Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya, bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Ya. Ada dua surat Al-Ikhlas. Yang satu adalah yang kita kenal dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang satu lagi yang kita kenal dengan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Dinamakan surat Qul huwallahu ahad dengan surat Al-Ikhlas karena memang murni kandungan surat Qul huwallahu ahad menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas murni menceritakan tentang tauhid. Ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Ikhlas pada Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak kita persembahkan apapun jenis ibadah kecuali hanya untuk Allah. Nah, ini perbedaan antara Al-Ikhlas di surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas di surat Qul huwallahu ahad. Nah, yang Al-Ikhlas artinya apa? Artinya adalah yang murni, yang jernih, yang bersih. Itu Al-Ikhlas. Ya. Air yang kita bilang air putih, air jernih yang kita minum itu adalah al-ma'ul khalis, air yang ikhlas, yang tidak ada tercampur dengan apapun. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair, barakallahu fikum wa fatih. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang ahad. Nah, kita baru sampai lafzul jalalah kalau enggak salah ya. Baik. Katakanlah dia Allah yang esa, yang ahad, yang tunggal. Ahad, ahadnya Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam al-uluhiyah, dalam al-asma wa sifat. Ahad inilah yang dimaksud oleh Bilal ketika beliau diazab, ketika beliau disiksa oleh
tuannya, oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Beliau mempertahankan kalimat tauhid, beliau mempertahankan akidah dengan mengatakan al-ahad al-ahad. Yang dimaksud adalah Allahu ahad, qul huwallahu ahad, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya dalam hal rububiyah, dalam hal al-uluhiyah, dalam hal asma wa sifat. Dalam hal rububiyah, dalam hal mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta, Allah Subhanahu wa taala ahad. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian simak. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, semua yang kalian sembah selain Allah, malaikat, nabi, rasul, wali, ya, jin, iblis, binatang, ya, batu, kayu, semua yang kalian sembah selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban, mereka semua tidak bisa mencipta walaupun hanya seekor lalat. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, sekalipun mereka berkumpul, ya, mereka mengerahkan usaha mereka, kepandaian mereka, tidak bisa mereka menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat. Wala taib. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau seandainya ada seekor nyamuk mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Ya, nah ini bagaimana kuasa Allah, bagaimana ahadnya Allah dalam hal mencipta. Ahadnya Allah dalam hal mencipta. Ya, tidak ada yang bisa mencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ahsanul khaliqin. Wallahu ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta. Berarti Allah pun menetapkan di sana ada pencipta lain selain Allah. Ya, makhluk yang mereka mengubah satu benda menjadi benda lain pun dikatakan khalq. Tetapi mereka tidak bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'. Allah itu yang mencipta langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Badi' bid'ah. Bid'ah yang asalnya enggak ada jadi ada. Ya, langit-langit dan bumi asalnya enggak ada dan tidak ada makhluk sebelumnya seperti langit-langit dan bumi. Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, yang asalnya tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini dari atas, ya. Yudabbiru kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu, seluruh makhluk ada di bawahnya. Tidak ada satupun makhluk yang terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ketahui, lembab, basah dan keringnya. Berapa daun yang berguguran dari pohonnya di bumi ini seluruhnya. Berapa triliun daun setiap harinya gugur dari pohon, Allah tahu. Taib. Nah, ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mencakup apa? Rububiyah itu mencakup membuat syariat hukum. Sering didengung-dengungkan oleh orang-orang Khawarij tentang tauhid al-hakimiyah atau mulkiyah. Ya. Tauhid al-hakimiyah atau al-mulkiyah. Tauhid yaitu Allah satu-satunya yang membuat hukum. Allah satu-satunya yang menguasai, raja. Masuknya pada tauhid rububiyah. Ya, jelas ini. Ketika mereka memisahkan satu tauhid,
yaitu tauhid, mereka buat tauhid baru lagi, tauhidul mulkiyah, tauhidul hakimiyah. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, tauhid seperti itu masuk dalam tauhid apa? Ar-rububiyah, masuk dalam perbuatan Allah. Allah Rabb, Allah yang mengatur, Allah yang membuat, ya, Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan, Allah yang menetapkan. Apapun keinginan Allah terlaksana. Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki mesti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki mustahil untuk terjadi. Allah menetapkan hukum-hukumnya. Hukum ini, hukum itu masuk dalam tauhidur rububiyah. Dan ketika seorang hamba dia menjalankan hukum Allah tersebut, itu masuk dalam tauhid apa? Ketika seorang hamba dia menjalankan hukum Allah tersebut, itu masuk dalam tauhid apa? Imam al-uluhiyah. Jelasin insyaallah? Bisa dibedakan ya? Jadi mereka mengatakan tauhidul hakimiyah, tauhidul mulkiyah. Intinya mereka mau mengkafirkan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam, yang tidak menerapkan hukum Islam 100%. Ya. Dan ayat di dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun" di surat Al-Maidah. Dan siapa yang tidak wa man lam yahkum bima anzalallahu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kufur dun kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, walaupun terancam dosa yang sangat besar, seperti kufur ketika seorang muslim dia berkelahi dengan muslim yang lainnya. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan dan berkelahi dengan muslim adalah suatu kekufuran. Man raghiba an abihi faqad kafar. Siapa yang dia benci ayahnya maka dia kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur duna kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jelasin insyaallah. Ya. Sekalipun hanya ada tersisa satu saja terlihat syiar Islam di satu negeri, maka negeri tersebut dikatakan negeri Islam. Hanya sebesar rambut kita lihat ada setetes syiar Islam di satu negeri, maka negeri tersebut dikatakan negeri Islam. Terlebih ketika syiar Islam yang paling puncak nampak di satu negeri, apa itu? Al-adhan. Al-adhan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak mendengar azan di satu negeri, Rasulullah perangi negeri tersebut. Bagaimana kalau seandainya azan bersahutan, syiar salat Jumat ada, salat Id ada, salat berjamaah ada, dan menyeluruh, bukan hanya di satu kampung saja di Indonesia ini, menyeluruh, ya. Nah, negeri kita negeri Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini sering diulang oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, bahwasanya Indonesia adalah negeri Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah negeri Islam terbesar di dunia. Nah, alhamdulillah. Dengan adanya syiar-syiar Islam. Maksudnya di sini kita ingin membantah orang-orang Khawarij. Ya, pemahaman Khawarij yang mereka suka memberontak kepada pemerintah, mencela pemerintah, menyebarkan berita-berita dusta tentang pemerintah, menghasung atau bagaimana menyebarkan berita dusta yang dengan itu rakyat membenci pemimpinnya, presidennya, ya, pemerintah. Nah, mereka yang harus selalu kita waspadai, kita harus berhati-hati. Karena sangat mungkin kita terpengaruh oleh mereka. Ya, dan ini di antara yang mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Ya, bagus tauhid asma wa sifatnya, bagus tauhid uluhiyahnya, bagus pemahaman dia terhadap iman, terhadap takdir. Tapi untuk permasalahan akidah yang tadi tidak taat dia kepada pemimpin,
maka dia sudah keluar dari ahlu sunnah menjadi ahli bid'ah dan dihukumi menjadi khawarij, menjadi anjing-anjing neraka. Satu saja keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka dia sudah keluar. Nah, dan itulah yang dituliskan terus oleh mereka para ulama-ulama sunnah sejak dulu. Ya, baik yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, mau yang bermadhab dengan madhab Maliki, mau yang bermadhab dengan madhab Hanafi, atau yang bermadhab dengan madhab Hambali. Nah, barakallahu fikum. Ya, Allahu Ahad. Allahu Ahad dalam hal tadi apa? Rububiyah. Allahu Ahad dalam hal uluhiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala ahad dalam rububiyahnya, maka haruslah kita ahadkan Allah dalam kita beribadah. Allah yang berhak untuk diuluhiyahkan, dipertuhankan. Ya, apa nama lain tauhid uluhiyah? Tauhidul ibadah. Apa bedanya tauhidul dari Aba Ubay? Tauhidul uluhiyah dengan tauhidul ibadah? Nah, tauhidul uluhiyah dilihat dari sisi Allah yang dipertuhankan, yang dijadikan Tuhan. Tauhidul ibadah dilihat dari sisi makhluk karena mereka yang beribadah. Beribadah hanya untuk Tuhan, satu Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala pula ahad dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Baiklah, ada di sana nama Malik. Malik nama Allah bukan? Malik nama Allah. Boleh enggak makhluk mempunyainya? Boleh makhluk mempunyainya, bahkan Allah menamakan malaikatnya. Bisa dibesarkan sedikit enggak, Bu? Nah. Malik nama malaikat. Allah Subhanahu wa taala menamakan malaikatnya, besarin dikit. Allah Subhanahu wa taala menamakan malaikatnya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Malik, dan makhluk pun Allah namakan juga dengan Al-Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Tetapi Malik makhluk banyak keterbatasannya. Ya, disesuaikan dengan kelemahan yang ada pada makhluk tersebut. Berbeda dengan Malik Allah Subhanahu wa taala, maharajanya Allah Subhanahu wa taala. Memang di mana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta ini. Ya, misalnya Allah pun juga menyebut Aziz untuk siapa? Untuk Raja Mesir pada saat itu. Tetapi ketika dia di luar Mesir sudah tidak dikatakan Aziz lagi. Jelas ini insyaallah. Ya. Nah, kita mempunyai sifat mendengar sebagaimana Allah mempunyai sifat mendengar. Tetapi sifat mendengar kita disesuaikan dengan kelemahan kita, keterbatasan kita. Disinilah tauhidul asma wa sifat. Jelas ini insyaallah. Disinilah tauhidul asma wa sifat. Ya, yang insyaallah nanti akan kita bahas di akhir surat walam yakul lahu kufuwan ahad dengan terperinci insyaallah. Jadi Allahu ahad, ahad fi rububiyatihi wa ahad fi uluhiyatihi wa ahad fil asma was sifat. Ya, nah, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Allah dialah as-samad. Apa itu as-samad? Oh, ini sudah dibahas kemarin as-samad ya. Nah, apa as-samad? Tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, dalam tafsir yang lain, somad adalah yang sempurna pada keagungannya, yang sempurna pada ilmunya, yang sempurna pada jabarutnya, pada izzahnya, pada hukumnya dan yang lainnya. Nah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung makhluk.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata di setiap sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa pada saat ini akan ku kabulkan, siapa yang meminta pada saat ini akan ku beri. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan somadiyahnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seseorang bertumpu, bertawakal, bergantung, bersandar. Nah, Allahu Samad. Jangankan kita muslim. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berdoa bukan hanya di setiap sepertiga malam terakhir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku kapan saja. Kapan saja. Perlu tawasulan enggak? Perlu ada perantara enggak? Ud'uni langsung kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, langsung kalian doa kepadaku, enggak perlu perantara-perantara. Aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bergantung kepada Allah, untuk mensomadiahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kaum muslimin. Siapa yang sudah disampaikan waktu kemarin? Anak contohkan siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Bagaimana mereka menjadikan Allah tempat mereka bergantung? Ya, kapan itu? Fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan ketika mereka mengarungi lautan, ya ketika mereka menaiki kapal mereka mengarungi lautan, da'u Allaha mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka tidak ingat sesembahan-sesembahan mereka yang lain. Mereka hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah mereka mensomadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula binatang-binatang, semua mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya seorang muslim apapun hajat, apapun keperluan, ya, maka jadikanlah Allahus Samad. Ya, kita langsung minta kepada Allah. Seseorang yang ketika tertimpa sesuatu bencana, musibah, apapun, langsung yang dia ingat temannya, langsung yang dia ingat dekengannya, langsung yang dia ingat polisi atau yang dia ingat makhluk. Berarti dia tidak mensomadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah. Inilah tauhid. Maryam alaiha salatu wassalam, ketika beliau sudahlah menyendiri, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Masjidil Aqsa di sebelah timurnya, ya di sebelah timur Masjidil Aqsa itu ada tempat khusus untuk beribadah Maryam alaihi salatu wassalam. Hijab, pakai hijab. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam Jibril, ruh kami, malaikat kami yang berupa manusia sempurna. Apa yang langsung diucapkan oleh Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, andaikan engkau bertakwa. Di sini dilakukan dua hal oleh Maryam alaihi salatu wassalam. Yang pertama, beliau mensomadiahkan Allah. Beliau bergantung bersandar kepada Allah. Allah satu-satu yang bisa melindungi beliau pada saat itu. Tidak saudara beliau Harun, tidak ayah asuh beliau Nabi Zakaria, ya bukan Harun Nabi ya, bukan Harun Nabi. Ya, Nabi Maryam punya saudara namanya Harun, bukan Harun Nabi, bukan. Kemudian bukan ayah asuhnya Zakaria, ya, tetapi yang beliau ingat pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepadamu dari kejahatanmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. In kunta taqiyya. Yang kedua, Maryam menasehati orang tersebut yang disangka mau berbuat jahat kepada Maryam, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara bentuk seseorang mensomadiahkan Allah, mengamalkan ayat ini, Allahu As-Samad. Sampai Al-Hasan Al-Basri beliau berkata, kami
andaikan perlu sesuatu sekecil apapun itu, garam di rumah pun kami meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Athar yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, dari Nabi SAW, apabila putus tali sendal kalian maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allahu As-Samad. Baik, jelas insyaallah ya. Ini Allahu As-Samad. Dan Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan athar ketika menafsirkan Allahu Samad adalah ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam melihat ada seekor semut yang mengangkat seluruh tangannya ke langit, ya, memohon kepada Allah untuk hujan, ya, berarti sampai makhluk pun mereka mensomadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam, bukan lan. Lam, bukan lan. Kalau lam, ya, ini untuk sesuatu yang sudah memang digembar-gemborkan oleh musyrikin, oleh kuffar, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, orang-orang musyrikin Quraisy dan yang lainnya banyak. Ya, mereka menisbatkan untuk Allah anak. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau kalimat lan itu untuk sesuatu yang belum terjadi, tetapi ini sudah terjadi. Di sana banyak sekte, di sana banyak golongan, di sana banyak agama-agama yang meyakini Allah itu punya anak. Karena itu pakai kalimat apa? Lam. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Menunjukkan kesempurnaan Allah, berbeda dengan manusia. Manusia sempurna kalau dia punya anak. Karena manusia akan lemah. Untuk menguatkan dia, membantu dia di saat dia lemah, ada anaknya yang menopangnya. Jelas ini. Dan Allahu azali wa abadi. Hayatullah azali wa abadi. Hidupnya Allah itu azali, tidak ada awal dan tidak ada pula apa? Akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak melemah, tidak berkurang, tidak ada kemudian berkurang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Baik. Manusia apabila dia tidur, dia sempurna, begitu kan? Kalau manusia enggak tidur, sempurna enggak? Gering gitu mah. Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk, ya, apalagi tidur. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Nah, jadi demikian pula di sini lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak untuk menunjukkan apa? Ahadiyahnya Allah. Ya, esanya Allah, tunggalnya Allah. Nah, lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Ya. Siapa yang mengatakan Allah punya anak? Orang-orang Nasoro. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Kemudian siapa lagi yang mengatakan Allah punya anak? Orang-orang Yahudi. Mereka yang mengatakan siapa? Uzair adalah anak Allah. Siapa lagi yang mengatakan Allah punya anak? Orang-orang musyrikun. Mereka mengatakan apa? Al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah." Mana mungkin Allah punya anak? Ya, tidak ada juga sahibah, tidak ada juga teman lain, pasangan. Tidak ada pasangan Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qalu takhadar rahman walada. Ya, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sudah mendatangkan perkara yang besar, yang dahsyat. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Karena sebab ucapan kalian Allah punya anak. Ini orang bilang selamat Natal, selamat atas lahirnya Uzair, selamat atas lahirnya Isa, ya, anak Tuhan, ya, bukan sebagai Rasulullah.
Mereka mengatakan selamat, apa maksud selamat Natal itu? Mengatakan selamat atas lahirnya anak Tuhan, bukan atas lahirnya Nabi Isa, bukan atas lahirnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya. Yang mereka maksudkan dari kalimat selamat Natal adalah selamat atas lahirnya anak Tuhan. Bagaimana ketika seorang muslim dia senang dengan lahirnya anak Tuhan? Berarti dia mengingkari lam yalid walam yulad. Ya. Baik. Jadi hukumnya haram seorang muslim mengucapkan apa? Selamat Natal atau selamat lahirnya Uzair. Di zaman Nabi SAW orang-orang Yahudi mereka berhari raya. Tidak pernah Rasulullah SAW mengucapkan selamat hari raya mereka kepada orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW beli gandum atau makanan ke orang Yahudi. Warung Yahudi Rasulullah SAW beli kepada orang Yahudi. Nah, bermuamalah dengan orang Yahudi. Mereka berhari raya, mereka terkadang memakai baju-baju bagus mereka, perhiasan-perhiasan mereka pakai. Di hari Id mereka enggak pernah Rasulullah SAW mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Masing-masing. Ya. Nah. Baik. Tanggung ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ikhlas sampai kita pada ayat yang ketiga di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah pun tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka orang-orang kufar mengatakan Allah punya anak, Allah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kalian sudah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Takadu samawati yatafattarna min, hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ard, hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, hampir gunung runtuh. Ya. Anda'u lirrahmani walada, karena ucapan mereka Allah punya anak. Nah, jadi kalau seseorang mengatakan selamat atas lahirnya anak Allah, dia mempunyai saham untuk membuat kerusakan di muka bumi, untuk membuat mengamuk langit, bumi, dan gunung. Ini firman Allah. Mufsid, orang yang mengucapkan kata-kata tersebut maka dia mufsid, membuat kerusakan di muka bumi. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan tidak sepantasnya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abda. Semua yang di langit, semua yang di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Nah, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah telah menghitung mereka, membilang mereka dengan bilangan yang pasti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya datang kepada Allah di hari kiamat sendirian. Nah, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil anak dan tidak juga di sana ada ilah lain selain Allah. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq.
Andaikan di sana ada anak Allah, di sana ada ilah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, maka mereka akan mencipta makhluknya masing-masing. Karena yang namanya Tuhan haruslah bisa mencipta. Kalau tidak bisa mencipta, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan kalau seandainya mereka para ilah tersebut, anak Allah tersebut membuat makhluknya masing-masing, maka mereka akan saling mengalahkan. Itu yang terjadi. Ya. Ini ilmu Allah untuk perkara gaib yang itu mustahil untuk terjadi. Bagaimana apabila itu terjadi? Allah mengetahui, Allah mengilmui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan Allah mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Ya. Nah, di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ilmu Allah yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andaikan di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur langit-langit dan bumi ini. Baik. Ana lupa di surat At-Taubah. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka orang-orang munafik itu ikut pergi dengan kalian perang, tidaklah mereka menambah kecuali kekacauan. Berarti apa? Allah tahu yang andaikan itu tidak terjadi. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Allah mengilmui. Jelas ini ya. Nah, dan kalau seandainya memang ada anak Allah, boleh memang kita sembah. Kalau Allah punya anak, memang boleh kita sembah. Sebagaimana firman Allah di surat Zukhruf, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Andaikan Allah punya anak, katakan pada mereka ya Muhammad, andaikan Allah punya anak, maka aku Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Tetapi Allah lam yalid walam yulad. Baik. Nah, hampir semua agama mengatakan Tuhan itu punya anak, yang mereka sembah itu punya anak. Hampir semua agama. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ahad di sini beda dengan ahad yang pertama. Apa bedanya? Ahad di ayat keempat berbeda dengan ahad di ayat pertama. Ada yang bisa membedakan? Nama Abu Zidan coba kalau diartikan gimana tuh? Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang pertama berbeda dengan ahad yang di ayat keempat ini. Bedanya apa? Kalau ahad yang pertama itu adalah Allah, kalau ahad yang di ayat keempat ini adalah makhluk. Jelas ya? Ahad yang di ayat keempat ini adalah makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ahad, siapapun itu makhluk. Ahad, siapapun itu makhluk, apapun itu makhluk. Jelas ya? Baik. Ini diantara dalil tauhid al-asma wa sifat. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah, tidak ada yang sama dengan zat Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat, dan wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah di dalam hadisnya yang sahih. Tidak boleh ditahrif, ya, diselewengkan, tidak boleh ditaktil, diingkari, tidak boleh ditakyif, dibagaimanakan di alam pikiran, tidak boleh ditamtsil,
diserupakan dengan makhluk. 4 ini akan kita bahas insyaallah. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Selain Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mentahrif. Apa itu mentahrif? Menyelewengkan. Ya, menyelewengkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mempunyai sifat marah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima. Ancaman untuk mereka yang membunuh muslim dengan sengaja. Wa ghadiballahu, dan Allah murka kepadanya. Kata selain Ahlus Sunnah, mereka mengatakan enggak, Allah tidak mempunyai sifat marah. Ya. Maksudnya Allah mau mengazab. Maksudnya itu adalah azab Allah. Ada iradatul azab, ada azab itu sendiri. Beda nih. Ini dua kelompok yang berbeda nih. Ya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, azab itu adalah sesuatu yang terjadi setelah apa? Marah. Ya enggak? Sedangkan selain Ahlussunnah, mereka mengatakan azab itu adalah marah. Atau marah itu adalah keinginan untuk memberi azab. Jelas ini insyaallah. Jadi mereka menolak Allah tidak boleh punya sifat marah. Kenapa? Karena sifat marah itu sifat makhluk. Apa itu? Mendidihnya darah dalam jantung, dalam jantung seorang. Kalau seandainya kita tetapkan untuk Allah marah, maka kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Kita nafikan sifat marah untuk Allah. Jelas ini? Ya. Kita tanyakan kepada mereka, kalian tetapkan untuk Allah sifat mendengar? Iya. Makhluk punya sifat mendengar? Punya. Berarti kalian samakan juga Allah dengan makhluk dong. Apa jawaban mereka? Oh, berbeda. Sifat mendengarnya Allah berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Demikian pula lah yang seharusnya kalian tetapkan untuk marah Allah. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya apa? Makhluk. Ya. Nah, ini yang menetapkan 7 sifat. Sekarang menetapkan 20 sifat. Ini kata mereka. Yang lebih pintar dari mereka sedikit yaitu Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah hanya menetapkan nama dan tidak mau menetapkan sifat. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan untuk Allah sifat, berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa kalian tetapkan nama untuk Allah? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Bukankah makhluk pun dinamakan juga dengan melihat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Bukankah Allah pula namakan manusia dengan basir? Iya, oh beda, tapi nama Allah dengan nama makhluk. Sebagaimana kalian bedakan nama Allah dengan nama makhluk, ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, Malik, Aziz tadi sudah disampaikan ya di awal ya. Nah begitu pula yang kalian tetapkan seharusnya pada sifat Allah. Ketika Allah mempunyai sifat mendengar, berbeda sifat mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan manusia, seluruh 4 juta manusia wukuf di Arafah, semuanya berdoa. Itu baru di Arafah saja. Allah tidak terepotkan antara doa satu orang dengan doa yang lain. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan setiap seseorang dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ketika kita mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Baik. Berbeda sifat mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya makhluk. Sifat mendengarnya makhluk punya keterbatasan. Kita nggak bisa langsung berbicara dengan 2 orang sekaligus. Ya, kalaupun itu dipaksakan, ada 1-2 patah kata yang hilang-hilang dari kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdoa serentak di sujud kita, meminta, semua nggak tertukar oleh Allah. Yang satu minta hidayah, yang satu minta surga, yang satu minta sabat, keistiqomahan, yang satu minta ini dan itu, enggak tertukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian wahai Mu'tazilah menetapkan untuk Allah
nama dan kalian katakan nama Allah tidak seperti nama makhluk, demikian pula lah tetapkan untuk Allah sifat-sifat yang sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalian Jahmiyah, ini yang paling cerdasnya Jahmiyah ini ya. Tetapi yang paling bisa kufurnya. Karena Jahmiyah hanya menetapkan satu nama untuk Allah, yaitu Allah lafzul jalalah. Jahmiyah hanya menetapkan satu sifat untuk Allah, yaitu sifatul wujud. Mereka semua menolak semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Jahmiyah ini. Ketika kita tanya, kenapa kalian tetapkan sifat wujud untuk Allah? Bukankah makhluk pun mempunyai sifat wujud juga? Iya kan? Wujud ada. Bukankah makhluk pula mempunyai sifat wujud? Iya. Kenapa kalian tetapkan untuk Allah sifat wujud kalau makhluk juga mempunyai sifat wujud? Beda antara wujud Allah dengan wujud makhluk. Beda enggak? Benar enggak jawaban mereka? Benar. Demikian pula lah kita tetapkan untuk Allah sifat-sifat Allah yang lain berbeda dengan sifat makhluk. Ya. Nah, seperti ya, tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk, wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Ya. Mata Allah berbeda dengan mata makhluk, berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya makhluk. Hidup Allah berbeda dengan hidup makhluk, begini seterusnya. Nah sekarang ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang makna ini, bahwasanya tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Ini perlu dihafal. Ini yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Allah mempunyai berapa tangan? Allah mempunyai dua tangan. Siapa yang mengatakan Allah mempunyai dua tangan? Ustadz ini ustadz itu kah? Ulama ini ulama itu kah? Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Allah itu sendiri. Allah sendiri yang mengatakan Allah punya dua tangan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengecam iblis, kenapa tidak mau sujud kepada ayah kita Adam? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yadai. Berbeda ketika Allah menciptakan Adam dengan Allah menciptakan makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk yang lain dengan kalimat kun fayakun. Dengan menggunakan kalimat kun, mereka terjadi, mereka tercipta langsung. Berbeda dengan Allah menciptakan Adam. Sawaituhu, aku buat dengan kedua tanganku. Lima khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Karena itulah manusia tersempurna dari sisi fisik siapa? Ayah kita Adam. Berbeda memang fisik Nabi Adam dengan selain Nabi Adam, karena memang Allah ciptakan Nabi Adam dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wakil tal yadaihil yamin, dan dua tangan Allah itu kanan. Persamaan di mana dengan makhluk? Persamaan hanya pada nama umum, sama-sama namanya apa? Tangan. Untuk hakikat berbeda. Kita tahu ada kaki gajah, ada kaki semut, ada kaki nyamuk, ada kaki harimau, ada kaki sungai, kaki singa, ada kaki meja, ada kaki mobil. Jelas itu? Persamaan hanya pada nama umum, nama kaki. Untuk hakikatnya apa? Berbeda semua. Demikian pula tangan. Jangan terpikir oleh kita tangan Allah seperti tangan manusia, atau seperti tangan manusia tapi gede misalnya. Haram. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Untuk kita membayangkan saja di alam pikiran hukumnya haram, apalagi menyerupakannya dengan apa? Dengan alam nyata yang ada di alam nyata ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian buat permisalan atau contoh-contoh ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah seperti ini, haram hukumnya.
Ya. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Jangan kalian jangan ada yang kalian setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi bahasa Arab ya sami, bahasa Sunda teh diambil dari bahasa Arab itu. Samia, sami-sami gitu. Ya, enggak ada yang sama dengan Allah. Nah, kemudian di surat Toha apa? Allah di surat di ayat kursi Allah Ustaz gimana? Gimana? Iya di Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man la yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak bisa akal manusia menjangkau seperti apa zat Allah itu, sifat Allah itu. Enggak bisa. Manusia akal otaknya hanya semangkok bakso, ya. Mencoba untuk menjangkau seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala, untuk seperti apa kurma di surga saja nggak bisa kita bayangkan karena keterbatasan akal kita. Untuk membayangkan seperti apa anggur surga saja tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surga apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, apa-apa yang belum pernah terbayangkan terbetik dalam hati manusia. Tukang ngayal sekalipun nggak bisa dia menghayalkan seperti apa kurma surga, delima surga. Tapi Allah sebutkan ada nggak anggur di surga? Anggur di surga. Allah sebutkan kurma ada, rumman, delima ada di surga. Persamaan hanya pada nama apa? Hanya pada nama umum. Apa itu antar makhluk? Tadi kaki yang Anda sebutkan contoh-contoh itu yang ada di alam nyata ini. Belum lagi antara delima surga dengan delima dunia ini. Kurma dunia dengan kurma surga. Tidak bisa dibayangkan, enggak ada kesamaannya. Ya, persamaan hanya pada nama umum. Itu sesama makhluk, apalagi antara makhluk dengan Khaliq. Jelas ini insyaallah. Nah, Allah menyebutkan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki. Ya. Al-kursi maudhi' qadamai rahman. Kursi itu tempat dua kaki Allah, kata Abdullah bin Abbas. Nah, dan ini mauquf lahu hukmur rafa'. Sekalipun itu mauquf ucapan Abdullah bin Abbas tetapi mempunyai hukum marfu'. Mempunyai hukum itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah sekarang kita sedikit bahas tentang apa itu tahrif. Ya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama-nama, sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya yang sahih, tanpa kita tahrif. Apa itu tahrif? Menyelewengkan. Tahrif itu artinya menyeleweng, menyimpang. Imalatu syai'an haqiqatihi, yang menyimpang dari hakikatnya. Tahrif terbagi menjadi dua. Tahrif terbagi menjadi dua, ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Tahrif lafzi, tahrif lafad, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tahrif bisyakal. Yang pertama adalah mentahrif, menyelewengkan dengan harokat. Menyelewengkan, ini masuk kita pembahasan apa tadi? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, tanpa ditahrif, ditaktil, ditakyif, ditamsil. Empat ini diingat, tanpa ditahrif, ditaktil, ditakyif, ditamsil. Jelas ini? Apa itu tahrif? Sekarang kita bahas. Apa itu tahrif? Menyelewengkan, menyimpangkan. Tahrif ada dua. Bagaimana bentuk penyelewengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu? Ada dua macam.
Yang pertama dengan cara lafaz, yang kedua dengan cara makna. Yang dengan cara lafaz terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyelewengkan dengan harokat. Dengan harokat. Wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa takliman. Pakai maf'ul mutlak, sebenar-benarnya Allah berbicara. Ya, sebenar-benar Allah berbicara. Ya, tetapi Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka menolak sifatul kalam. Mereka menolak sifatul kalam. Dan sifatul kalam yang diinginkan oleh Asy'ariyah sekalipun, oleh Asy'ariyah sekalipun, Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari sekalipun, ya beliau kemudian rujuk ya. Abul Hasan Al-Asy'ari beliau kembali ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kitab yang beliau tulis sendiri yang itu namanya apa? Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, beliau menyatakan rujuk dari penetapan sifat hanya 7 ya, di antaranya sifatul kalam. Dan ketika mereka menetapkan sifatul kalam, Asy'ariyah berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Kalamun nafsi. Mereka mengatakan kalam nafsi. Nanti itu lain lagi pembahasannya. Yang jelas, wa kallamallahu Musa taklima, dalam ayat ini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Mereka banyak menolak sifat apa? Sifat kalam, Allah berbicara. Kalau seandainya Allah berbicara berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana jawabannya pada ini? Sekarang mereka ini mengatakan kita nggak bisa menetapkan Allah mempunyai sifatul kalam, berbicara. Karena kalau Allah kita tetapkan mempunyai sifat berbicara, maka kita telah serupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan Allah fala tadribu lillahil amsal. Kalau seandainya kita tetapkan untuk Allah berbicara, maka kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Baik. Kita katakan kepada mereka, bicaranya Allah berbeda dengan bicaranya makhluk. Ya. Nah, bicaranya Allah berbeda dengan bicaranya makhluk. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, persamaan hanya pada nama umum, berbicara saja. Yang nggak bisa kita tetapkan Allah berbicara kemudian seperti makhluk berbicara, ada lidah di sana, ada pita suara, ada paru-paru, ada organ berbicara lain seperti bibir, gigi dan yang langit-langit yang seperti itu. Enggak. Ya, itu tidak ada pada Allah. Itu tidak ada pada Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluk. Tetapi siapa yang menetapkan Allah mempunyai sifat berbicara? Allah itu sendiri. Ya, nah, jadi seperti ini ya. Seseorang ketika ghulu, berlebih-lebihan dalam satu permasalahan itu bisa dahsyat. Ya, sampai kufur. Tadi, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Berlebihan dalam memahami ayat tersebut sampai menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Al-Jahmiyah. Dan banyak ulama mengkafirkan siapa? Al-Jahmiyah karena menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Berarti mereka menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mereka mentahrifnya? Mengubah harokat untuk menolak Allah yang berbicara, maka Allah atau lafzul jalalah dijadikan maf'ul. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi fa'ilnya siapa di sini? Nabi Musa jadinya. Ya, yang seharusnya fa'ilnya siapa? Lafzul jalalah. Allah berbicara dengan Nabi Musa, harusnya seperti itu. Tapi karena mereka ubah harokatnya, jadi Nabi Musa berbicara dengan Allah. Kalau manusia berbicara wajar, ya kita tahu nih. Tapi kalau Allah yang berbicara, oh nggak bisa, kita ganti harokatnya. Jelas ini diantara tahrif yang pertama, yaitu tahrif dengan apa? Dengan harokat, mengubah harokat. Yang pertama. Yang kedua, mentahrif dengan menambahkan satu huruf. Mentahrif dengan menambahkan satu huruf. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Oh enggak bisa, Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Mereka tolak. Jadi gimana caranya? Istawa ditambah satu huruf lam, istaula.
Apa arti istaula? Menguasai. Jadi Allah menguasai arsy. Kalau Allah menguasai, sebagaimana Allah menguasai langit-langit dan bumi. Ya, tetapi kalimat istaula itu digunakan untuk sesuatu yang belum dikuasai kemudian dikuasai. Yang asalnya dikuasai oleh yang lain, kemudian istaula, dikuasai negeri tersebut, setelah itu dikuasai oleh orang lain. Dan siapa yang menguasai langit, yang menguasai arsy sebelum Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Ya. Dan tidak ada satupun bahasa Arab dan ulama yang jago sastra Arabnya mengatakan istawa artinya adalah istaula. Istawa artinya tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Jadi untuk menolak Allah tinggi di atas arsy tambah satu huruf, istaula alal arsy. Jelas ini cara menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, lafzi, masih dalam tahriful lafzi, adalah menyelewengkan dengan menambah satu kalimat. Menyelewengkan dengan menambah satu kalimat. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Dan datang Rabbmu. Allah nggak boleh punya sifat datang. Ya, ja'a maji. Dan Allah pun menyebutkan di surat Al-Baqarah, sifatul ityan, sifat datang, sama. Ata dan ja'a artinya dalam bahasa Arab sama, sinonim ini. Tetapi adab dalam akidah, ya, walaupun maknanya sama, Allah menggunakan dua kalimat ata dan ja'a, ditetapkan dua sifat, sifatul maji wa sifatul ityan. Sifat datang dengan sifat maji dan sifat al-ityan. Ya, sama artinya sifat datang. Oh, nggak bisa, masa Allah datang? Ya, kata orang-orang mereka ahlu tahrif, ahlu ta'til, mereka menolak sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana? Kata mereka yang datang itu adalah perintah Allah, wa jaa amru rabbika. Ya, mereka tambahkan satu kalimat, wa jaa amru rabbika. Mereka menolak Allah mempunyai sifat datang. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Enggak bisa Allah turun ke langit dunia. Masa Allah turun? Jadi yang turun apa? Yang turun adalah malaikatnya. Yang turun apa? Rahmatnya. Ya. Masa malaikat Allah berani mereka mengatakan siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan, siapa yang meminta ampun pada saat ini akan kuampuni? Siapa yang berhak untuk mengucapkan kata-kata demikian? Allah. Masa malaikat turun di sepertiga malam terakhir dan berkata siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan, siapa yang minta ampun pada saat ini akan kuampuni? Siapa yang berhak untuk mengucapkan kalimat ini? Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang turun? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah turun ke langit dunia, apakah kita pahami Allah loncat gitu dari arsy kemudian ke langit dunia seperti itu? Enggak. Allah turun ke langit dunia dan akal kita tidak bisa menembus seperti apa turunnya Allah ke langit dunia. Allah tetap di atas arsy-Nya. Allah tetap di atas seluruh makhluknya. Dan Allah pun turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Oh, bagaimana di Bandung sepertiga malam terakhir? Ya, di daerah mana lagi yang belum sepertiga? Belum, di Arab Saudi masih belum sepertiga tuh. Mau naik-naik atau Allah terus di langit dunia. Kita ahlu sunnah meyakini apa yang datang dari Nabi SAW. Sami'na wa ta'na. Akal kita tidak bisa menembus. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sekufu dengan wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menembus seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jelas ini tahrif lafzi yang ketiga yang terakhir. Kemudian yang kedua, tahriful ma'nawi adalah mereka mentahrif, mereka menyelewengkan sifat Allah dengan makna. Ya, misalnya bal yadahu mabsutatan, dua tangan Allah terbentang. Oh, enggak bisa, masa Allah punya tangan? Maksud tangan di situ adalah nikmat. Jadi dua nikmat Allah terbentang. Emang nikmat Allah cuma ada dua. Ada berapa nikmat Allah itu? Ada berapa nikmat Allah? Itu rahmat. Ada berapa nikmat Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Masa cuma dua? Begitu ya.
Baik. Ini tahrif yang mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ta'til. Tidak boleh kita ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til artinya kosong. Ya, menolak, mengingkari. Apa bahasa Arabnya libur? Hari libur. Apa? Yaum utlah, ya. Utlah. Yaumul utlah, hari libur. Ya. Sumur kosong, al-bir' mu'attalah. Ini mesinnya udah rusak nih, hadza mu'attal. Ya, hadza mu'attal. Udah kosong, udah rusak. Bisa dikatakan demikian. Itu secara bahasa. Nah, ta'til adalah dia yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ta'til ada dua. Penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang kulli, ada yang menolak secara keseluruhan. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Ya, al-falasifah wal qaramitah dan yang lainnya. Ya, tadi Jahmiyah hanya menetapkan satu nama saja, yaitu Allah, satu sifat saja, yaitu apa? Wujud. Selebihnya mana? Allah nggak ada punya nama yang lain. Allah nggak punya sifat yang lain. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat yang lain, berarti kita tetapkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kata Jahmiyah. Ada yang taktilnya juz'i, ada penolakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebagian. Ya, seperti siapa? Seperti Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, Al-Mu'tazilah mereka hanya menetapkan nama-nama Allah dan mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat Allah dan mereka hanya menetapkan 7 sifat Allah dan menetapkan seluruh nama-nama Allah. Kalau sekarang jadi apa? 20 sifat, ya, wujud kidam bako. Mereka menetapkan 20 sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan 99 nama Allah, padahal nama Allah itu ada berapa? Lebih dari 99. Kalau seandainya sekalipun mereka menetapkan 99 nama Allah, paling tidak mereka harus menetapkan 99 apa? Sifat. Karena setiap nama Allah terkandung di dalamnya apa? Sifat. Ya, tidak ada nama Allah yang kosong dari sifat. Ya, padahal sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah. Ya, nah Asy'ariyah mereka Abul Hasan Al-Asy'ari hanya menetapkan 7 sifat. Abul Hasan mengambil ini dari mana? Dari gurunya Ibn Kullab, Kullabiyah, Maturidiyah. Ada Kullabiyah, ada Maturidiyah. Bedanya kalau Kullabiyah dan Maturidiyah menetapkan 8 sifat. Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan 7 sifat. Apa itu 7 sifat yang apa itu 7 sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari? Yang pertama adalah sifatul hayah, sifat hidup. Yang namanya Tuhan haruslah punya sifat apa? Hidup. Yang kedua, harus ada sifat mendengar dan melihat. Ya, masa manusia bisa lebih sempurna daripada Tuhan? Manusia saja punya penglihatan, punya pendengaran. Maka Allah pun berhak untuk mempunyai sifat mendengar dan sifat melihat. Ya. Dan sempurna makhluk bisa berbicara. Allah pun mempunyai sifatul apa? Sifatul kalam. 4. Jadi cara mereka menetapkan sifat Allah bukan karena sebab ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan akal. Ya, dengan adanya makhluk ini berarti Allah mempunyai sifat apa? Al-Khalq, mencipta. Dengan adanya perbedaan makhluk, ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang besar, ada yang kecil, berarti Allah mempunyai iradah di sana. 6. Kemudian ketika sebelum Allah mencipta, tentunya Allah mengilmui sifatul ilm 7. Jelas ini? 7 sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dikurangi 1, yang ini adalah madhab Maturidiyah dan Kullabiyah, Ibn Kullab. Ya. Apa itu sifatul takwin? Sifat takwin. Namanya sifat takwin. Ini ditolak oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ditetapkan oleh Ibn Kullab dan ditetapkan oleh apa? Al-Maturidi, yaitu Ibnu Kullab tadi yang Anda bilang, Ibnu Kullab. Dan perbedaan antara Ibnu Kullab, Kullabiyah, Maturidiyah, perbedaan mereka dengan Asy'ariyah dalam permasalahan takdir. Kalau Asy'ariyah dalam permasalahan takdir mereka Jabriyah, sedangkan Kullabiyah dan Maturidiyah dalam permasalahan takdir mereka sama dengan Mu'tazilah, yaitu Qadariyah, menafikan sifat. Menafikan apa? Takdir. Kalau Jabriyah, ini panjang lagi, nanti ada pembahasan insyaallah ya. Kalau Jabriyah adalah mereka yang terlalu hulu terhadap takdir. Manusia tidak
tidak mempunyai kehendak, manusia bagaikan bulu yang terbangkan oleh angin, ya, itu Jabriyah. Nah, sedangkan Qadariyah mereka yang menolak takdir, itu Kullabiyah dan Maturidiyah. Perbedaan yang berbeda dari Abul Hasan Al-Asy'ari dari guru beliau yaitu Ibn Kullab dan Al-Maturidi. Nah, tadi Kullabiyah nisbat ke Muhammad Ibn Abdullah Ibn Sa'id yang dikenal dengan Ibn Kullab, guru dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Maturidiyah nisbat kepada Abul Mansur Al-Maturidi, Muhammad Ibn Mahmud, Al-Maturidi. Nah, ada ta'til yang juz'i. Ta'til yang juz'i yaitu menafikan sebagian dari sifat Allah, seperti yang dilakukan oleh Al-Asy'ariyah. Ya, orang Asy'ariyah menafikan sebagian sifat Allah, menetapkan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita kembali ke prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya yang sahih, tanpa ditakwil atau tahrif. Ya, nanti ada pembahasan lagi takwil. Tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan. Mau itu tahrif dengan syakal atau dengan harokah, atau dengan syakal dengan harokat, atau dengan menambah satu huruf, atau dengan menambah satu kalimat, atau ditahrif dengan makna. Ya, Ahlussunnah jauh dari yang demikian. Tidak pula ditaktil, tidak pula ditolak. Ya, karena itu satu saja sifat Allah ditolak, maka dia dikatakan Mu'attilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas? Allah Subhanahu wa taala. Berapa dalil yang menunjukkan Allah itu di atas? 2000 dalil lebih yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Nah, bagi mereka yang tidak menetapkan Allah di atas, maka dia Mu'attilah. Dia yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan yang di atas langit? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan yang baik, wal amalu sholihu yarfa'u, dan amal soleh mengangkat. Kalau naik dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau mengangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ya, Rasulullah SAW mi'raj ke mana? Ke atas, ke tempat paling atas yang bisa ditempuh oleh malaikat ataukah itu nabi dan rasul, tempat yang paling bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai para sahabat bertanya, saking dekatnya Rasulullah dengan Allah pada saat itu, para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah? Saking dekatnya antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Apa namanya? Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah SAW, nurun anna arah. Di sana ada cahaya sebagai tabir. Bagaimana mungkin aku melihat Allah? Wa hijabuhu nur, dan hijab antara Allah dengan makhluknya adalah cahaya. Kalau seandainya disingkap, seluruh apa yang ada di hadapannya apa? Hancur binasa, hangus semuanya. Ya, itu hijab antara Allah dengan makhluk. Hijabuhu nur. Taib. Ini menunjukkan Allah berada di mana? Berada di atas. Ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya saja. Dan tanpa pula ditamsil, tanpa pula ditamsil, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ditamsil. Apa itu tamsil? Ya, bahasa Indonesia tamsil. Misal, dimisalkan, tanpa dicontohkan dengan 100%. Allah seperti manusia misalnya. Ya. Siapa yang seperti ini? Mereka ini diantaranya adalah Karramiyah, pengikut Muhammad ibn Karram, ya, ibn Karram. Kemudian pernah dengar agama yang sebelum Malcolm X yang sebelumnya, yaitu kalau nggak salah Islamic Nation. Ya, mereka orang Islamnya orang kulit hitam di Amerika. Ya, Islam orang kulit hitam. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu seperti manusia. Allah itu seperti manusia, sama persis, cuma lebih besar seperti itu. Nah, ini apa namanya? Mereka mentamsil. Mereka menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, tamsil ada dua. Ada tamsil makhluk bil khaliq, memisalkan makhluk dengan Allah.
Yang kedua, memisalkan Allah dengan makhluk. Yang memisalkan makhluk dengan Khalik adalah yang dibuat oleh orang-orang Nasoro, menjadikan Nabi Isa seperti apa? Tuhan. Ya, menjadikan Allah seperti makhluk. Ya, mereka yang memisalkan, misalnya mereka yang memisalkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah itu pelit, Allah itu fakir, Allah bakhil. Nah, atau tangan Allah seperti tangan makhluk manusia, seperti itu. Nah, ini tamtsil. Tidak boleh kita sepertikan 100% atau 50% atau sekalipun 1%. Tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Persamaan sifat Allah dengan sifat makhluk hanya pada nama umum. Jelas ini insyaallah. Jadi imani lafadznya, pahami maknanya kita pahami, kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Imam Malik ketika ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah berfirman, Allah di atas arsy beristiwa. Bagaimana istiwanya Allah? Bergetar langsung Imam Malik mendengar pertanyaan seorang makhluk yang seperti ini. Ya, dia beraninya bertanya tentang seperti itu untuk menanamkan syubhat kepada teman-teman yang lain. Bukan bertanya murni seperti itu saja. Ya, tetapi pertanyaan untuk menanamkan keraguan-raguan kepada teman-teman yang lain, menyebarkan syubhat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa ma'lum. Arti dari kalimat istiwa itu kita ilmui semuanya, kita tahu semuanya. Allah beristiwa, Allah di atas arsy. Wal kaifu majhul. Dan bagaimananya istiwa Allah di atas arsy majhul, tidak diketahui oleh siapapun. Was-su'al anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah itu bid'ah. Bagaimana sih tangan Allah, bagaimana sih pendengaran Allah, bagaimana sih ucapan Allah, itu bid'ah. Kata Imam Malik, wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidaklah melihatmu kecuali sebagai seorang mubtadi', keluar engkau dari majelisku. Diusir dia dari majelis Imam Malik karena memang tujuan dia bertanya untuk membuat fitnah. Ya, ada yang bertanya juga kepada ulama lain tentang bagaimana istiwanya Allah, karena memang dia jujur ingin tahu seperti apa istiwanya. Kita jawab, istiwa jelas maknanya, tetapi untuk hakikat istiwanya Allah kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wala takyif, dan kita tidak boleh mentakyif, yaitu membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala di alam pikiran kita. Membayangkan Allah, hukumnya haram. Nah, kalau seandainya terbayangkan Allah itu seperti ini di dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan? Pastikan itu datang dari siapa? Dari setan. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Ya, kalau misalnya terbetik nih dalam hati kita, terbayangkan Allah punya tangan, kedua tangan Allah itu kanan. Kata Rasulullah SAW, dua tangan Allah itu dua-duanya apa? Kanan. Kemudian kita terbayangkan, pastikan itu datang dari setan. Ya, dan kita harus segera beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Wala takyif. Ya. Nah. Masih banyak lagi takwil itu apa, enggak cukup waktunya, insyaallah di waktu lain. Nah, ini min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyif, kita harus ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. Bagaimana jika seorang mencari rezeki hanya berdoa pada Allah tanpa ikhtiar? Yang seperti ini dia sudah salah dalam memahami Islam. Ya, sudah salah dalam memahami Islam. Hanya berdoa tanpa berusaha. Ya, seekor burung saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Burung saja tahu bertawakal kepada Allah yang benar itu.
andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah seperti Allah memberi rizki kepada seekor burung. Ya. Bagaimana burung bertawakal kepada Allah? Taghdu khimason wa taruhu bitona. Burung tersebut keluar dari sarangnya mencari rizki dalam keadaan perut kosong, dan Allah yang kasih rizki, dan dia kembali dalam keadaan perutnya terisi penuh. Ya, berarti lebih pandai burung daripada orang ini nih. Ya, kalau seandainya saya mah berdoa ajalah, ya, berdoa ajalah. Kalau kayak gitu nggak usah makan, doa aja biar kenyang. Ya, nggak usah mikir untuk nikah, punya anak, berdoa saja punya anak. Dia sendiri pun nggak akan masuk akal dia, jelas ini. Dia sendiri pun tidak bisa memahami apa yang dia ucapkan itu. Hanya sekedar berdoa kemudian apa? Hanya sekedar berdoa kemudian tidak berusaha. Ya, dia sendiri pun melakukan hal-hal yang dengan dia melakukan sebab maka datanglah akibat. Taib. Bagaimana mereka orang-orang yang kuat tawakalnya kepada Allah, orang-orang muhajirun, bagaimana mereka bertawakal kepada Allah dalam hal rizki? Berdagang mereka. Bagaimana orang-orang Ansor dalam mencari rizki? Mereka berkebun. Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa jawab? Nabi Muhammad. Siapa yang bisa jawab? Ada dia. Nah, silakan Pak Ketut, ya. Pertanyaannya apa? Nabi Muhammad SAW beliau mencari rezeki dengan apa? Tunggu sebentar. Dengan apa? Dengan apa? Ghanimah, masya Allah. Dengan ghanimah perang. Wa ju'ilat rizki tahta dhilli rumhi. Kata Rasulullah SAW, dan Allah menjadikan rizki untukku di bawah naungan anak panahku. Jelas insyaallah. Nyawa Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah dagang setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau pengusaha, beliau pebisnis, beliau pedagang, beliau orang kaya raya. Itu sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ya. Setelah menjadi Nabi dan Rasul tidak ada satupun hadis Rasulullah berdagang yang datang Rasulullah menjual, itu pun satu. Itu pun menjualkan budak milik sahabat beliau yang sudah nggak ada lagi harta untuk menafkahi anak istrinya, tinggal satu orang budak. Oleh Rasulullah SAW dijualkan budak tersebut, dikembalikan seluruh hasil penjualan tersebut kepada sahabat ini untuk menafkahi anak istrinya. Hanya itu saja, satu hadis itu saja. Yang datang hadisnya Rasulullah membeli celana, membeli sirwal Rasulullah SAW, Rasulullah membeli unta, Rasulullah membeli kambing, Rasulullah membeli gandum, ini dan itu, tapi untuk menjual tidak ada, kecuali hanya satu hadis. Ya, baik. Jadi begitu ya, nggak boleh. Sama saya udah ikhtiar, udah beli barang dagangan, jualannya di dalam rumah nih. Jualan dalam rumah, mana ada orang lihat? Oh sekarang mah beda ya. Kalau sekarang mah bisa online, enggak dulu. Ini maksudnya yang dulu. Dia sudah jajakan barang dagangannya, tapi di dalam rumah, gimana orang lihat? Gimana orang mau tahu dia berjualan? Harus ada usaha. Bolehkah ikhtiar maksimal dalam mencari rezeki tanpa mengesampingkan hak Allah dan syariat Allah dalam rangka ingin beramal soleh di jalan Allah? Gimana ini? Bolehkah ikhtiar maksimal dalam mencari rezeki tanpa mengesampingkan hak Allah dan syariat Allah dalam rangka ingin beramal soleh di jalan Allah? Boleh. Ya, boleh. Mungkin Allah bukakan di sisi itu dia. Ya, berbeda dengan sebagian hamba Allah yang lain. Dia nggak bisa. Allah tidak bukakan untuk dia kemudahan seperti ini. Ada seseorang yang memang mudah terus dibukakan rizki. Beli dagang ini jadi, dan dia tidak mengesampingkan hak Allah. Dia tunaikan zakat, ya. Kemudian dia perhatikan tidak boleh di sana ada riba, tidak boleh di sana ada ketidakjelasan, tidak boleh di sana ada penipuan, tidak boleh ada riba, gharar dan
taghrir, ya, dia jaga muamalah tersebut. Nah, syariat Allah dia tempuh, tidak mengusip hak Allah apa? Zakat diberikan. Bagus ya seperti ini. Untuk beramal soleh di jalan Allah, bikin masjid seperti Al-Aziz ini, bikin lagi masjid di tempat lain, bikin lagi pesantren, bikin masjid untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan la ilaha illallah. Bagaimana seluruh anak-anak kaum muslimin bisa belajar agama dengan gratis, nggak berbayar sedikit pun. Dia punya cita-cita seperti itu. Beribu anak, ya, bikin pesantren menampung anak, namanya memberangkatkan satu orang untuk belajar ke pangkuan para ulama, puluhan juta keluar. Satu orang ini pulang ke Indonesia dengan sebab dia bisa beribu orang dapat hidayah karena sebab dia. Jelas ini insya Allah. Kita perlu ada semangat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bisa dengan sini. Ya, sebagian orang Allah mudahkan seperti ini. Ya, dagang ini, dagang itu. Allah bukakan kemudahan. Yang itu tidak Allah mudahkan sama yang lain. Nah, yang lain apalah bidangnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Mungkin ini saja. Oh, satu lagi. Ya, satu lagi pertanyaan, ya. Baik. Apa itu as-somad? Nah, silakan, Pak. Masya Allah, jazakallah khair. Tempat bergantung seluruh makhluk, jazakallah khair. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.